Ya teman-teman, balik sama saya dan di sini saya akan rakit PC lagi. Dan juga PC-nya sudah ada di sini. Hampir sama seperti PC yang saya rakit kemarin ya. Karena ada user ya, dia itu terinspirasi dari video yang itu. Maka dari itu dia itu ingin rakit sama seperti itu, tapi ada perbedaannya. Seperti contoh dari segi VGA dan juga RAM-nya. Tapi dari segi keseluruhan hampir-hampir sama lah, dari segi CPU cooler-nya, fan-nya, prosesornya, dan juga casing-nya. Yang dimana di sini saya merakit PC dengan harga 7 juta atau 6,950 lah, cuma 50.000, anggap aja 7 juta untuk rakitan yang ada di sini. Berwarna putih lah, cenderungnya seperti itu. Dan di sini part-partnya semua. Sebelum saya juga apa aja part-partnya di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan menunjukkan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini part-partnya baru-baru semua, tidak ada yang second lah, karena saya tidak memakai harddisk di sini. Yang pertama saya memakai ini Core i3 10105F yang ada di sini dengan harga 1 juta. Yang dimana 4 core 8 thread sudah sangat cukup sekali untuk bermain game maupun untuk editing, sudah sangat cukup dengan harga murah 1 juta. Karena harganya prosesor ini dia tuh sudah pada turun, maka dari itu saya membeli ini aja, udah rekomen. Kalau ingin lebih bagus lagi, cari ke Gen 12, cuma terpaut 400.000 sih, kurang lebih seperti itu. Lanjut untuk mobonya saya menggunakan ini Mobo MSI Pro H410MB yang ada di sini dengan harga 1.050.000. Kenapa saya memilih MSI dari dulu sampai sekarang? Karena ini memang bagus sih dari segi fitur dan juga yang lainnya lah. Seperti contoh fiturnya tepuk LED supaya tahu kendala apa yang terjadi di PC kalian. Kalau ada error pasti kelihatan lah di mobonya ini karena ada tepuk LED-nya. Maka dari itu saya memilih ini MSI dengan harga yang murah sih, serinya 410. Selanjutnya saya menggunakan RAM Tim Ticred yang berwarnanya silver. Kalau yang ini dengan harga 1 juta, 2x8GB 3200 mAh kecepatannya. Tapi untuk di Mobo ini cuma keterbatasan di 2666 mAh untuk kecepatan di sini. Tapi nggak masalah sih kalau menurutku mendapatkan 3200 untuk upgrade ke depannya menggunakan ini Tim Ticred yang berwarna silver lah, supaya lebih bagus di bagian dalamnya sini, atau lebih menyerupai lah berwarna putih-putihnya. Selanjutnya saya menggunakan VGA ini, VGA Furion GTX 750. Karena di video saya yang sebelumnya dia tuh memakai VGA second, tetapi dari usernya ini dia tuh pakai VGA yang baru pengennya. Maka dari itu saya memilih ini aja dengan harga murah GTX 750 dengan harga 1,5an lah untuk yang ini. Harganya di sini ya, harganya semua. Karena dari usernya tidak terlalu gaming banget, cuma untuk kerja, jadinya saya memilih ini aja yang dimana dia tuh baru dan juga udah lebih bagus daripada GT 1030. Mendingan ini banget lah, GT 750. Selanjutnya saya menggunakan ini untuk SSD-nya, SSD NVMe Tim Group yang dimana serinya MP33 512GB. Saya cuma memakai ini aja, tidak memakai harddisk, maka dari itu ini lebih dari cukup lah 512GB. Kalau kurang tinggal tambah harddisk saja sih, tinggal dimasukkan di bagian dalam casingnya sini. Ini saya beli dengan harga 780.000 atau 760.000 lah, aku lupa harganya di pojok sini ya. Untuk harga SSD NVMe-nya ini garansinya sekitar 5 tahun ini ya. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler ini GeMax GT V2, sangat jelas sekali yang ada di sini berwarna putih. Ini yang serinya lawas atau batch lawas lah, bukan yang batch baru. Kalau yang batch baru dia itu agak berbeda, sama seperti yang saya review di video sebelumnya lah, pernah saya review lah untuk yang ini GeMax GT V2 yang batchnya baru, dia itu support generasi ke-12. Kalau yang ini yang batchnya lama, dia itu cuma support sampai gen 11-10. Tapi ya nggak masalah, saya memakai ini aja. Perbedaannya cuma itu aja, dari segi desain cuma berbeda dari segi tulisan aja sih di bagian sini maupun dari segi boxnya. Ini saya beli dengan harga 300.000, sangat cocok sekali untuk PC-nya ini. Berwarna full putih semua dari segi fan, heatsinknya, ya intinya seperti itu. Dari segi performa pastinya bagus menggunakan ini. Selanjutnya saya menggunakan ini Aerocool United Power 500 Watt dengan harga 440.000, garansinya DDG 3 tahun. Ini juga rekomen dengan harga murah yang dimana dia tuh kabelnya flat dan juga sudah 80 plus watt, udah sangat bagus sekali. Di bagian dalamnya sini tidak kelihatan lah di casingnya lah, karena di bagian sampingnya ini dia tuh tertutup semua dari sana sampai sini, jadinya seperti itulah, nggak kelihatan di bagian casingnya samping ini. Selanjutnya saya menggunakan ini casing Douglas DL21 yang dimana berwarna putih seperti contoh yang ada di sini. Ada banyak tipe sih, hitam, putih, pink, dan juga Tosca. Jadi saya memilih yang berwarna putih supaya lebih elegan, berwarna putih-putih semuanya dengan harga 600.000 untuk casingnya yang ada di sini. Meskipun agak mahal, tapi emang dari segi kualitasnya dia tuh bagus. Dan juga tambahan yang terakhir saya menggunakan ini fan RX7 yang berwarnakan putih, ada 6. Satuan yang tersebut dia tuh 40.000. Kalau 6 totalnya 240.000 menggunakan ini fan RX7 White LED
yang dimana di bagian depan tersebut dia itu ada 3, atas 2, 1 di belakang. Kalau di bagian sini dia tidak bisa karena tidak ada slotnya lah di casingnya ini. Dan total dari semuanya ini sekitar 7 juta atau 7 juta kurang 50 ribu lah, kurang lebih seperti itu. Apakah rekomend atau tidak, Anda bisa lihat aja di sini untuk mereviewnya. Dari segi pengujian gamingnya aja untuk yang ini, yang dimana menggunakan GTX 750. Ini baru ya, ini baru dan juga bermeriahkan Furion. Kalau Furion itu pasti ori karena garansinya AGS 2 tahun di sini. Itu aja dari saya, kita lanjutkan saja untuk review PC-nya yang ada di sini. Yuk. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana menggunakan SSD NVMe Team. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 9 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Biasanya tersebut di NVMe di 15 detik, kalau yang ini di 9 detik. Tetapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama. Lanjut ke HD Sentinel. Untuk mengecek kesehatan dan juga performa dari segi SSD-nya. Dari segi gambarnya di sini, dia tuh 100% semua. Dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga netnya, dia tuh perfect. Dan juga suhunya 37 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Yang dimana SSD-nya ini, dia tuh tanpa heatsink. Kalau sudah dipakai beberapa jam, dia tuh akan naik ke 40-an lah. Karena saya sudah mengetesnya. Lanjut ke Crystal Disk Mark, yang dimana untuk mengecek kecepatan dari segi SSD NVMe Team MP33. Untuk membacanya, dia itu mendapatkan 1932 dan juga menulisnya 1516. Dan jika kita bandingkan dari segi yang tertulis dalam websitenya, dia itu up-to-nya 1800 per 1500. Dari segi kedua-duanya, dia itu melebihi semua. Dari segi membacanya melebihi 132, dari segi menulisnya melebihi 16 saja. Bisa dibilang ini sesuai lah seperti yang ada di dalam websitenya untuk yang ini kecepatannya. Lanjut ke HW Monitor, yang dimana saya menggunakan Depcool GTX V2 Wet untuk mendinginkan Core i3 Gen 10. Dan untuk minimalnya, dia itu mendapatkan 33 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja. Dan juga maksimalnya di 59 derajat, ini juga masih terbilang dingin karena di bawah 60 derajat. Pada saat saya mengetes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut di tes CPU, dia mentok di 60 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL-nya, dia mendapatkan 98 FPS, yang bisa menggunakan GTX 750 2GB DDR5. Dan juga CPU-nya 863, sesuai lah 4 core 8 thread dari segi Core i3 Gen 10. Lanjut ke gamingnya, GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan normal, dia mendapatkan 87 fps untuk rata-ratanya. Terbilang lancar kalau yang ini di settingan rata kiri, masih di atas 60 fps untuk bermain game ini, GTA 5. Lanjut ke Forza Horizon 4, settingan 1080p dan juga settingan low, dia mendapatkan rata-ratanya di 44 fps, yang dimana masih cukup nyaman sih, masih di atas 30 fps. Kalau ingin lebih bagus di 60 fps, silahkan ganti aja ke settingan 720p. Meskipun gambarnya kurang enak, tapi memang lebih enak di 1080p untuk bermain game ini. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 71 fps untuk game ini, masih terbilang nyaman. Masih di atas 60 fps, terbilang lancar lah di Dota 2. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low, dia mendapatkan 55 fps. Bisa dibilang ini masih cukup nyaman juga untuk bermain game Genshin Impact. Masih di atas 50 fps, ya masih nyaman sih, hampir menyentuh 60 fps untuk yang ini. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan low, dia mendapatkan 55 fps juga, sama seperti Genshin Impact, tapi kalau yang ini dari segi game FPS, dia itu masih terbilang cukup nyaman juga, hampir menyentuh 60 fps. Lanjut ke World of Warship,
Settingan 1080p dan juga settingan medium, dia mendapatkan 65 fps untuk bermain game ini. Masih terbilang sangat nyaman juga untuk bermain game ini, perang-perangan kapal. Apalagi masih di atas 60 fps. Lanjut ke Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 211 fps. Karena ini gamenya sangat ringan, jadinya dia itu mendapatkan di atas 200 fps di settingan rata kanan untuk game Valorant. Jadi terbilang sangat lancar. Yang terakhir dari segi Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan low, dia mendapatkan 35 fps untuk game yang ini. Terbilang masih cukup nyaman juga karena masih di atas 30 fps untuk game yang ini di settingan rata kiri. Lanjut ke dayanya. Untuk minimalnya tidak ngapa-ngapain di desktop, dia itu mendapatkan 54 watt. Terbilang cukup irit kalau yang ini. Masih di bawah 60 watt. Dan juga maksimalnya dia itu mendapatkan 126 watt. Dalam pengujian ini saya tes di gamingnya Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan low, dia mentok di 126 watt aja. Terbilang irit juga kalau yang ini, karena tidak sampai ke 150 watt lah untuk bermain game Resident Evil 6. Lanjut ke kesimpulannya, yang dimana dengan harga 7 juta kalau dibulatkan mendapatkan part-part baru semua, rekomen atau tidak? Kalau menurutku terbilang ini rekomen kalau ingin lebih aman, apalagi dari segi VGA-nya. Kalau misal di harga 1,5 jutaan untuk VGA, apalagi ini baru ya, kalau yang second pasti mendapatkan GTX 750 Ti atau GTX 1050 kalau dapat. Dia itu performanya lebih bagus daripada GTX 750. Tapi tidak ada garansi seperti yang ini yang barunya. Kalau yang ini garansi dari segi AGS, jadinya aman lah untuk 2 tahun ke depan pemakaiannya. Jadi bebas untuk kalian pilih VGA baru atau second. Dan juga ini PC-nya elegan, full putih semua, jadinya agak mahal sedikit lah. Dari segi RAM-nya dia tuh 2x8GB, 16GB kit, dan juga CPU coolernya maupun dari segi casingnya. Intinya seperti itu, dan juga semua listnya ada di sini. Jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk part-partnya yang ada di sini. Up to date lah dari segi harganya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.